Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku? Semoga saudara dalam keadaan baik dan selalu dilindungi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini, admin akan membahas mengenai pemberhentian anggota BPD. Simak terus video ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa pilih salah satu video, terus like, terus subscribe, dan klik tombol loncengnya, klik semua. Sebagaimana termuat dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BPD memiliki fungsi pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Tiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan kewajiban BPD sebagai berikut. Pertama, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI. Dua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan, gender, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tiga, menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Empat, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. 5. Menghormati nilai sosial budaya, adat istiadat masyarakat desa. 6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa. Sementara itu, pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang larangan bagi anggota BPD sebagai berikut. 1. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa. 2. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. 3. Menyalahgunakan wewenang. 4. Melanggar sumpah atau janji jabatan. 5. Merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. 6. Merangkap sebagai anggota DPR RI, DPD RI, Provinsi, DPD Kabupaten atau Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 7. Sebagai pelaksana proyek desa. 8. Menjadi pengurus partai politik atau menjadi anggota dan pengurus organisasi terlarang. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak diatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota BPD. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 kemudian mengalami perubahan dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 bagian keempat paragraf ketiga mengatur mengenai pemberhentian anggota BPD sesuai mandat PP 43 Tahun 2014 yang diubah menjadi PP 47 Tahun 2015. Pengaturan mengenai tugas, wewenang, hak, dan kewajiban pengisian anggota Badan Perumahan Desa, pemberhentian anggota BPD, serta peraturan tata tertib Badan Perumahan Desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Perumahan Desa. Lantas bagaimana seorang BPD? Apakah bisa berhenti ataupun diberhentikan?
Mari kita simak pasal 19 ayat 1 Permendagri 110 tahun 2016 menyatakan anggota BPD berhenti karena yang pertama meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri, ketiga atau diberhentikan. Selanjutnya ayat 2 menyatakan anggota BPD diberhentikan apabila 1. Berakhir masa jabatan, 2. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan tanpa keterangan apapun. 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Yang keempat, tidak melaksanakan kewajiban. 5. Melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. 6. Melanggar sumpah janji jabatan. 7. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena bukan tindakan pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih. 8. Tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban selama 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. 9. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 desa atau lebih menjadi desa baru atau pemekaran atau penghapusan desa. 10. Bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan dan atau 11. Ditetapkan sebagai calon kepala desa. Lantas bagaimana prosedurnya? Pada pasal 20 Permendagri 110 tahun 2016 mengatur mengenai tata cara pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa. 1. Menyatakan pemberhentian BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada bupati atau wali kota melalui kepala desa. Ayat 2 menyatakan kepala desa menindaklanjuti usulan pemberhentian BPD kepada bupati atau wali kota melalui camat paling lambat 7 hari sejak diterimanya usulan pemberhentian. Selanjutnya, camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati atau wali kota paling lambat 7 hari sejak tanggal ditetapkan. Kami 7 hari sejak tanggal diterimanya usulan pemberhentian. Selanjutnya, bupati atau wali kota meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya usulan pemberhentian anggota BPD. Lantas, bagaimana setelah BPD, salah satu BPD diberhentikan? Siapa penggantinya? Mari simak terus konten kami berikutnya, dan untuk saat ini kami akhiri dan terima kasih sebagai kawan-kawan atas support